Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini, di mana kami masih dapat merasakan cinta kasih-Mu, masih dapat merasakan penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan, di mana hingga tibalah saatnya kami mengadakan acara peletakan batu pertama dalam pembangunan rumah ini ya Tuhan. Engkau yang senantiasa turut campur tangan dalam pembangunan ini ya Tuhan, agar kiranya pembangunan ini dapat selesai sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Yang menjadi nats khotbah kita pada hari ini ialah yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 17. Saya bacakan untuk kita sekalian ayatnya yang ke-10, 11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang haruslah memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Demikianlah pembacaan nats ayat khotbah kita pada hari ini. Saudara-saudari, yang menjadi tema bagi kita pada khotbah kita hari ini ialah Yesus batu penjuru. Berbicara Yesus batu penjuru, memang mungkin ini bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi kita, di mana batu penjuru adalah batu yang menentukan arah sebuah bangunan yang menjadi patokan dalam membangun. Oleh sebab itu, Yesus sebagai batu penjuru ialah Yesus sebagai pusat dari segala aspek kehidupan kita. Dialah yang menentukan arah kehidupan kita. Saudara-saudari, saudara-saudari, kita mengetahui bahwa surat 1 Korintus ini ialah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Konteks di Korintus ialah satu persoalan yang besar dalam jemaat, di mana jemaat menginginkan mengalami berkat Allah. Namun jemaat di Korintus ini, orang-orang di Korintus ini enggan untuk meninggalkan hal-hal duniawinya. Maka bisa kita katakan bahwasannya harapan atau keinginan mereka tidak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan. Sebab itulah di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 17 ini menjelaskan dalam perikop ini bahwa tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana kita harus hidup sesuai dengan dasar atau pondasi yang sudah ditetapkan, yaitu Yesus Kristus. Yang dimana Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang menjadi penentu arah kehidupan kita, yang menjadi patokan, yang menjadi teladan bagi kita.
kaitannya dengan acara peletakan batu pertama ini ialah bangunan yang kuat didasari atau dipondasikan oleh pondasi yang kuat. Tidak ada bangunan yang kuat dipondasikan dengan pondasi yang lemah. Seperti itu juga, jika sudah mempunyai pondasi yang kuat, haruslah dibangun sepenuh hati, haruslah dibangun dengan betul, dengan sungguh-sungguh, dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Seperti dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama tertulis, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya bahwa bangunan itu dibangun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Begitu juga dengan hidup kita, haruslah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu, Paulus dalam nats ini menjelaskan bahwa hanya Yesus yang menjadi dasar atau pondasi hidup manusia. Hidup manusia haruslah dibangun dengan sepenuh hati, dengan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya sekedar bangun, bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup di dalam keinginan Allah. Oleh sebab itulah saudara-saudari, kita dapat mengambil refleksi bahwasannya kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus secara universal, kita haruslah hidup di dalam Dia. Kita haruslah menjadikan Dia teladan, menjadikan Yesus sebagai patokan dalam hidup kita. Amin. Shalom.